dilanjutkan dengan Salawat Badar oleh grup Salawat Badar Min 27 Aceh Besar. Hadirin dimohon berdiri.
Hadir panitia pelaksana oleh Bapak Taufik Rahman SH.
Kemenak, Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Besar, yang kami hormati Bapak Komite Madrasah yang senantiasa mendampingi kita menjalankan program di Min 27 Aceh Besar. Yang sangat kami banggakan Bapak Koramil dan Bapak Kapolsek yang kami baik dalam hal prokes dan lain sebagainya. Yang kami hormati dan kami cintai mantan Kepala Madrasah Min 27 Aceh Besar, Ibu Haswinar. Yang hari ini juga sudah bersama kita kembali dan beliau juga selalu bersama kita. Yang kami hormati mitra kerja kami, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang sudah berkenan hadir. Dan yang kami banggakan adalah Bapak Ketua K2M MI Aceh Besar. Dan hadirin sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan
di Min 27 Aceh Besar. Tentunya kita semua tahu bahwa peringatan Maulid Nabi adalah menjadi tradisi di Tanah Rencong, di Aceh yang kita cintai ini. Dan kita sangat mengharapkan peringatan Maulid Nabi ini benar-benar nantinya ketika Bapak penceramah menyampaikan dakwahnya, syiarnya, anak-anak ibu semua dapat mendengarkan dengan baik. Dan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz benar-benar dapat anak-anak ibu implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Muhammad SAW harus menjadi teladan bagi anak-anak ibu semua. Memperingati kelahirannya adalah untuk memberikan kebiasaan kepada anak-anak cinta kepada Nabi Allah. Lalu pada hari ini juga kita mengadakan launching tabloid minat Min 27 Aceh Besar yang merupakan pengembangan dari literasi madrasah. Yang selama ini literasi itu selalu kita laksanakan dan kita biasakan. Maka minat tabloid adalah wujud dari apa yang sudah anak-anak ibu lakukan. Kita berharap terbitnya minat tabloid menjadi wadah bagi guru dan peserta didik Min 27 Aceh Besar untuk dapat melahirkan karya-karya besar, untuk dapat menyalurkan bakat dan minat dalam hal tulis menulis, sehingga nantinya akan lahir para jurnalis yang hebat dari Min 27 Aceh Besar. Dan yang terakhir, kami mohon kesediaan Bapak Kakan Kemenak Aceh Besar untuk dapat meluncing minat tabloid Min 27 Aceh Besar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan pengurus minat tabloid Min 27 Aceh Besar. Surat Keputusan Kepala Min 27 Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, nomor 15 tahun 2021. Tentang Tim Gerakan Literasi Madrasah Min 27 Aceh Besar. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Gerakan Literasi Madrasah melalui penerbitan minat tabloid berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2015 memutuskan susunan Tim Gerakan Literasi Min 27 Aceh Besar. Pelindung Kakan Kemenak Aceh Besar, Komite Madrasah, Pengawas Madrasah. Pembina Kepala Madrasah Naswati SAG. Pimpinan Redaksi Raudatul Hasanah Li S.Sos. Redaktur Pelaksana Maisara S. SPDI MPD. Sekretaris Pelaksana
Nur Afni SPDI. Editor Syarifah Martunisa SPD. Layout Muammar SSN. Public Relation Afridayani SAG MPD. Reporter Guru Safiatun Hanim SPDI, Suci Rahma Fitri SPD. Reporter Cilik Dia Fatin Syuhada. Filza Hoirun Nisa Al-Fatah Nasution. Humairah Azahra. Kamisna Izatul Ifah. Muhammad Takia Atsakif. Nazifa Arika. Siti Fitria Humaira. Zahran Jinan Katsiran. Ditetapkan di Lambaro pada tanggal 14 September 2021. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 27 Aceh Besar, Naswati SAG. Pembacaan Kode Etik Persgu Persil Min 27 Aceh Besar. Kode Etik Pers Minat Tabloid. Wartawan minat tabloid. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dan etika sosial. 2. Wartawan minat tabloid. Berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik. 3. Wartawan minat tabloid menulis berdasarkan hasil kerja Persgu dan Persil. 4. Wartawan minat tabloid tidak menulis berita palsu, garis miring bohong, garis miring mengandung sara. 5. Wartawan minat tabloid siap menerima kritikan dan saran yang membangun. Pemasangan ID card minat tabloid oleh Bapak Kakan Kemenak Aceh Besar selaku pelindung minat tabloid Min 27 Aceh Besar. Para pengurus minat tabloid disilahkan kembali ke tempat.
Para pengurus minat tabloid disilahkan kembali ke tempat. Arahan dan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar oleh Bapak Haji Abrarzim SAG MH. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, berakhlakul karimah, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Ketua Komite Min 27 Aceh Besar, Kanda Dr. Haji Syamsul Rijal MKes, yang selalu mendampingi Min ini dan terus berkembang. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ingin Jaya beserta rombongan yang sudah berhadir, Bapak Dan Ramil beserta rombongan yang berhadir. Yang kami hormati pengawas madrasah Ibu Hajah Fitriah SAG MPD, selamat datang Ibu, pengawas dari madrasah yang berhadir pada hari ini. Ketua K2MMI, Bapak Dr. Andus Juprudin, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang berhadir, juga Sekretaris K2M dari beberapa madrasah. Yang kami hormati orang tua murid, wali murid, Bapak Ibu, Dewan Guru, karyawan karyawati, para undangan, dan hadir juga hari ini tim kreatif yang memodifikasi kegiatan ini dan setiap tahunnya ada perubahan-perubahan dan inovasi. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama, kami memberi apresiasi kegiatan ini bahwa di Min ini beberapa kali kami datang maulid itu selalu berbeda. Hari ini mencerdaskan anak-anak, lihatlah ketika tadi dibaca Al-Quran, itu dalam keadaan haflah, semuanya bergaya-gaya qari internasional. Tepuk tangan untuk anak kita. Yang kedua, ketika baca salawat, ketika tampil di atas pentas, itu semuanya gaya syekh dari Arab. Semua orang tuanya senang. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Lalu yang ketiga, ada wartawan cilik. Dengan terbitnya minat tabloid Min 27 Aceh Besar, lahir dari sebuah literasi, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan berhitung. Lalu kemudian kemampuan dan potensi itu, lahirlah sebuah majalah minat, tabloid minat, untuk menuangkan kreasi anak-anak. Apa yang dia dapat, apa yang dia baca, pengalaman apa yang dia temui, lalu dibuat dalam sebuah tulisan, dan ini nanti akan menjadi wartawan-wartawan hebat di Indonesia. Tepuk tangan untuk wartawan-wartawan kita yang baru dikukuhkan. Lalu kemudian sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah agama, ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh guru kita, sahabat saya Ustadz Husni Suwardi SPD. Beliau hadir di mana-mana walaupun tidak kemana-mana. Tepuk tangan untuk Ustadz Suwardi. Bapak Ibu hadirin yang mulia,
Hari ini kita hadir di sini memperingati Maulid. Sekaligus launching minat tabloid Min 27 Aceh Besar. Sekali kita peringati Maulid, setahun umur kita bertambah. Dalam bertambah setahun sekali itu, marilah kita sama-sama mencontoh teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh teladan yang baik. Nabi lahir dalam keadaan yatim, tapi beliau menyayangi anak-anak yatim. Nabi lahir, ayahnya sudah duluan meninggal, tapi sangat sayang sama ayah-ayah. Nabi umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia, tapi sangat sayang sama ibu-ibu. Anak-anak kami sekalian, ini Ustadz mau tanya, sayang sama ayah? Sayang sama ibu? Sayang sama guru? Benar? Betul? Bohong? Kirain ada yang jawab bohong. Alhamdulillah. Maka nanti sebentar lagi mari sama-sama dan kepada Bapak Ibu berbahagialah anak kita berada di madrasah. Mudah-mudahan sudah besar menjadi anak-anak yang berbakti. Mengabdi kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada dua orang ibu bapanya. Jangan nanti sudah tua, orang tua kita sedih. Nggak pernah ditelepon, anaknya udah jadi pejabat. Nggak pernah di WA, nggak pernah ditanyakan keadaannya. Karena ada satu kejadian seorang bapak bawa HP-nya ke konter HP. Lalu dibilang, "Nak, HP saya udah rusak, tolong lihat sebentar. Sudah seminggu nggak ada suara." Yang konter HP ini bertanya, "Berapa nomor Bapak?" "Enggak tahu saya, lihat aja di situ." Ketika ditelepon, ternyata HP-nya bunyi. Apa kata yang jaga konter HP? "Pak, HP Bapak bagus kok, enggak rusak." Lalu Bapak ini nangis. "Oh, berarti HP lon hana rusak. Anak lon hana telepon ke seminggu. Lembike rusak mana. Boleh sibuk anak lon." Ini adalah keluhan dari seorang ayah. Kali lain ada seorang ibu. Tiba-tiba di dalam rumahnya ada ayun. Ayun itu dia bawa keluar. Lalu dia ambil korek api dan dia bakar ayun itu. Keluar tetangganya dan bertanya, "Bu, supo ayun? Ayun anak lun." Berapa orang ibu ayun di dalam ayun itu? 6 orang. Kemana anak ibu sekarang? Ada yang di Bogor, ada di Jakarta, ada yang di Lampung, ada yang di Semarang, ada yang di Riau, ada juga yang di Solo. 6 orang. Kenapa ibu bakar? 6-6-nya nggak pernah telepon saya. Asal saya pergi ke belakang, lihat ayun itu, tiap hari terbakar hati saya. Daripada terbakar hati saya, lebih baik saya bakar ayun ini. Inilah bentuk bahwa anak-anak yang sudah sibuk dengan kehebatannya, lalu melupakan orang tuanya. Mudah-mudahan anak kami ini nanti, anak yang dibesarkan dalam pendidikan agama, sayang mencintai dua orang ibu bapak. Sayang sama ayah dan ibu? Coba baca doa dua orang ibu bapak. Bismillah. Allahumma. Artinya, ya Allah, dan dosa kedua
Amin. Ini orang tuanya nggak saya tes lagi. Nah, nanti jangan pula udah dites anaknya, dites orang tuanya. Terima kasih banyak, mari terus maju Min 27 Aceh Besar kepada guru-guru kompak. Saya beri apresiasi kemarin Pak, kita akreditasi dapat nilai A+. Tepuk tangan untuk Min 27 Aceh Besar. Ini tentu dengan kekompakan guru-guru, karyawan, karyawati untuk terus mengembangkan dan membangun Min 27 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni ucapan selamat untuk launching Minat Tabloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Iqbal SAG MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, mengucapkan selamat atas launching tabloid Minat Min 27 Aceh Besar. Dan ini adalah bagian dari program literasi madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar. Bapak Komite Madrasah dan Bapak Ketua K2M dan Bapak Kapolsek Ingen Jaya mendampingi Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
Hadirin, tiba saatnya kita saksikan bersama launching Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Mari kita berikan apresiasi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon tepuk tangan yang meriah atas launching Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar. Berikan tepuk tangannya sekali lagi. Luar biasa. Ya. Kita lihat bersama Minat Tabloid edisi pertama versi cetak sudah dipegang oleh para petinggi kita ya. Luar biasa sekali. Sangat terharu rasanya. Ya, kita abadikan bersama. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Kepala Madrasah Lingkungan Aceh Besar. Ya, Bapak Ustadz Husni. Iya. Foto bersama. Ya, kita mintakan kesediaan Persil. Kesediaan Persil mohon menuju ke panggung. Kita akan adakan foto bersama. Iya boleh, Persil di depan. Ya, ini dia wartawan cilik Min 27 Aceh Besar. Alhamdulillah, Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar telah resmi di launching. Ya, senyum. Luar biasa sekali. Sangat bahagia Persil kita tersenyum manja. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Minat Tabloid merupakan tabloid edisi pertama milik Min 27 Aceh Besar yang alhamdulillah disusun dari hasil kerja wartawan cilik Min 27 Aceh Besar, mulai dari kegiatan meliput, mewawancara, penulisan hingga penyusunan di tabloid Minat. Ya. Demikian. Bagaimana video sudah bisa kita tayangkan? Ya, kita saksikan. Mari sama-sama kita saksikan ya. Launching Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Iqbal SAG MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, mengucapkan selamat atas launching tabloid Minat Min 27 Aceh Besar. Dan ini adalah bagian dari program literasi madrasah. Semoga kreativitas bisa melahirkan tulisan-tulisan yang bernilai. Selamat atas launchingnya Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar. Hadirnya Minat Tabloid ini memberikan inspirasi dan juga kreasi bagi anak-anak. Kami melihat di dalamnya dengan desain yang bagus, ada rubrik tulisan anak-anak yang lalu kemudian untuk meningkatkan literasi mereka menjadi jurnalis-jurnalis yang handal. Ini adalah apa yang dicita-citakan oleh Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Jakarta, di mana setiap kepala madrasah harus memiliki inovasi, dan ini suatu bukti nyata sejauh mana literasi sudah berjalan di madrasah, terutama sekali literasi membaca. Dan mudah-mudahan tabloid Min 27 ini nanti bisa mendapatkan ISSN, sehingga apa yang ditulis rekam jejak madrasah Min 27 Aceh Besar ini benar-benar bermakna untuk melahirkan satu inovasi besar ini. Selamat kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 27 Aceh Besar yang telah menggagas program literasi madrasah dan telah mampu menerbitkan tabloid yang dinamakan dengan Minat. Mudah-mudahan ini dapat dikembangkan terus-menerus dan dapat diikuti oleh seluruh madrasah yang ada, khususnya di Aceh Besar dan umumnya di Provinsi Aceh. Tabloid ini sebagai motivasi bagaimana potensi-potensi anak dan guru itu bisa dikembangkan secara maksimal. Ini juga menunjukkan bahwa entrepreneurship kepala madrasah sudah berjalan di Min 27 Aceh Besar. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Min 27 Aceh Besar yang akan meluncing tabloid Minat. Mudah-mudahan akan meningkatkan persepsi anak, guru, dan madrasah tersebut. Di mana harapannya dengan ada tabloid ini, insya Allah siswa-siswa madrasah khususnya yang di Min 27 Aceh Besar bertambah minat bacanya dan terus menampilkan beberapa kreasi-kreasi dan tulisan-tulisan di minat tersebut. Semoga menjadi inspirasi literasi bagi seluruh anak-anak sekolah khususnya Min yang ada di Aceh maupun Indonesia. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan bisa memberikan kontribusi bagi pendidikan dan juga kemajuan bangsa. Ini sebuah langkah yang luar biasa, terobosan yang sangat bagus. Mudah-mudahan tablet ini menjadi sarana untuk menyalurkan kemampuan menulis baik siswa maupun guru, baik yang berkaitan dengan akademik, proses belajar mengajar di sekolah maupun penelitian dan juga mungkin pengabdian kepada masyarakat. Selamat dan sukses atas launching Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar. Semoga sukses dan jaya selalu. Terus semangat dan tetap menginspirasi. Tabloid Minat luar biasa. Selamat atas terbitnya Minat Tabloid Min 27 Aceh Besar dan semoga terus mencerdaskan anak bangsa. Selamat dan sukses Min 27. Semoga Min 27 tetap berjaya dan bersinar, mewujudkan madrasah berprestasi dan mandiri. Min 27 the best. Sekali lagi, selamat dan sukses. Selamat kepada seluruh warga Min 27, terutama kepala madrasah beserta jajaran pemimpin redaksinya atas terbitnya tabloid Minat ini. Maju terus Min 27 Aceh Besar. Komite siap memberi dukungan dan selalu ada bersama sekolah untuk memajukan dunia pendidikan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 27
is the best. Oke. Selanjutnya, pemberian santunan kepada anak yatim Min 27 Aceh Besar. Kami mohon kesediaan Bapak Komite Min 27 Aceh Besar untuk memberikan santunan. Ke depan sedikit, Nak. Udah. Oke. ...28 anak yatim Min 27 besar, Min 27 Aceh Besar ini merupakan siswa kelas 1 sampai 6 dari Min 27 Aceh Besar. Mohon tetap di panggung ya, Nak. Setelah itu kita foto bersama ya dengan Bapak Komite. Ya, kepada anak-anak kami yang sudah menerima, boleh tukar ke belakang posisinya, Ke belakang, tukar Mbak. dengan siswi. Ya, langsung ke belakang siswi perempuan ya. Jangan turun dulu, Nak ya. Kita foto bersama ya. Ya, demikian 28 siswa-siswi Di tengah. Min Bapak bisa di 27 tengah, Aceh Pak. Besar. Bapak bisa di tengah, Ya. tolong difoto. Bapak boleh di Ini tengah yang belakang anak-anak ya. gimana?
Yang belakang mungkin bisa duduk aja ke bawah. Yang belakang nak bisa gini nak. Yang laki-laki di depan boleh duduk bawah. Boleh biar duduk kayak masuk pemain semua. bola. Ya begitu. Ayo nak. Yang lain menyusul. Biar bagus, biar dapat semua. Lihat kamera semuanya ya, senyum ya. Kamera, lihat kamera. Nih lihat abang tuh, lihat abang nih. Ya, senyum. Senyum. Ya, Sekali satu, lagi, dua. sekali lagi. Iya. Baik, terima Baik, kasih kami anak-anak ucapkan kami persilahkan kepada Bapak Komite kembali Min ke 27 tempat. yang telah memberikan santunan kepada anak yatim. Hadirin yang berbahagia, tiba di acara yang kita nanti-nanti. Kita dengarkan ceramah maulid sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Husni Suwarti. Kepada Ustadz disilahkan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini, siang ini Allah sayang dan cinta kepada kita. Kenapa Allah sayang? Allah kasih matahari bersinar terik. Anak-anak pilih panas apa hujan? Nah, kan pilihnya hujan. Kenapa pilihnya hujan? Dingin. Itulah kita manusia. Waktu dikasih hujan, Allah hujan. Kenapa enggak panas? Waktu dikasih panas, panas. Kenapa enggak hujan? Terakhir nanti malaikat Mikail marah diturunkan air panas. Begitu dikasih air panas malah minta kopi. Ini pasnya ada kopi, ada gula, ada teh. Allah sayang, ini hari ini anak Min 27 mau maulid. Dari tadi pagi udah mendung, betul apa enggak? Di sini ada mendung enggak tadi pagi? Udah hampir hujan. Semua udah susah, tapi karena doa insya Allah maulid. Allah tahan sebentar. Apa kata Allah sama malaikat Mikail? Mikail, itu awan hitamnya pindahin dulu. Kemana ya Allah? Belang bintang. Nanti habis maulid anak Min 27, selesai kenduri, selesai acara, selesai bersih-bersih, udah pulang, kasih turun hujan yang lebat. Alhamdulillah. Makanya Allah tuh tergantung kita. Tadi kalau kita bilang, ini hujan, hujan.
Ini panas, panas, panas. Ini jatuh, jatuh, jatuh dia. Makanya selalu berniat yang baik. Alhamdulillah. Allah juga sayang sama kita. Tadi malam kita dikasih mati. Paginya dikasih hidup. Makanya orang bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tadi malam kita semuanya mati. Pagi tadi dikasih hidup, maulidnya jadi. Coba kalau tadi pagi nggak dikasih hidup mungkin nggak jadi maulid. Diumumkan sama ibu kepala madrasah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal semua anak-anak min 27. Jadi mayat semua. Kan nggak mungkin kalau semuanya jadi mayat. Ustadz ceramah sama siapa? Ceramah kematian. Ceramah mayat. Berarti Allah sayang nggak dengan kita hari ini? Betul. Ada bersyukur. Mana buktinya syukur? Tadi pagi ada sholat subuh nggak? Boleh bohong. Orang bohong masuk. Orang jujur masuk. Pilih surga apa neraka? Coba Ustadz mau tengok anak min 27 yang jujur. Yang tadi pagi lupa. Kita kalau sengaja baru dosa. Kalau lupa nggak dosa. Yang tadi pagi lupa sholat subuh. Tunjuk tangan yang tinggi. Bohong dosa 2 kali lipat balasannya. Yang tinggi yang tadi pagi lupa. Alhamdulillah. Nggak bisa nih. Ini Ustadz Abrar paling payah bikin anak-anak jujur. Anak min 27 jujur semua nih. Berarti sukses nih guru dan kepala sekolah. Turun balik. Yang tadi malam lupa sholat isya. Tunjuk tangan yang tinggi. Turun balik. Yang kemarin lupa sholat zuhur. Oh, turun. Yang lupa sholat asar. Turun. Yang ada sholat maghrib. Turun. Berarti rukun Islam kita ganti. Rukun Islam 5 perkara. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua sholat sehari semalam 1 waktu. Berapa waktu? Kita cek. Subuh lupa. Isya lupa. Zuhur lupa. Asar berapa yang lupa? Maghrib ada. Berapa yang ada? Apa juga bilang 5? Dari mana datangnya 5? Siapa yang ngajarin sholat 1 hari semalam 1 waktu? Ada diajari di sekolah. Ada diajarkan di tempat ngaji. Ada diajarkan di rumah. Ada diajarkan guru agama. Ada diajarkan sama kakak menak. Enggak ada. Berarti siapa yang ngajar? Allahu Akbar. Setan. Berarti di sini ada gurunya yang setan. Jadi kenapa bisa setan yang ngajar? Nah, itu berarti belum jadi anak soleh. Karena anak soleh rajin Coba kita tes. Tepuk anak soleh. Aku. Kok nggak kompak? Ulang dari la ilaha illallah. 1, 2, 3. La ilaha. Nih dengar cerita nih. Dulu waktu lawan Belanda, kakek kita perang nggak punya senjata. Belanda punya senjata, punya senapan mesin, punya meriam, punya senjata canggih. Kakek kita nggak ada senjata, mereka senjatanya cuma bambu runcing. Tapi tambah 1 teriakan takbir, Allahu Akbar, Belanda mati. Ketemu Jepang, Allahu Akbar, Jepang pingsan. Ketemu setan, Allahu Akbar, setan lari. Kalian malah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Kapan mati Belandanya? Allahu Akbar, angkat tangan ke atas. Coba semuanya angkat tangan ke atas. Mohon maaf, yang keteknya bau jangan diangkat.
Ulang dari la ilaha illallah. Semangat semuanya. 1, 2, 3. La ilaha. Itu baru namanya anak soleh. Semangat. Allahu Akbar. Penghormatan saya kepada Bapak Kakan Menang Aceh Besar, Ustadz Abrarzim SAG. Nah ini kami memang teman ini, sampai istrinya pun teman saya juga. Jadi kalau udah berteman begitu. Cuman karena beliau selalu di Aceh Besar selama ini, jadi jarang ketemu. Kalau dulu di Kanwil, kayaknya rutin ketemu. Karena sudah jarak, sudah jauh. Beliau sudah orang atasan sekarang, Janto di atas maksudnya. Bapak Ketua Komite, Ibu Kepala Madrasah, Bapak, Ibu-ibu para Dewan Guru, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa dan Ramil, Ibu-ibu Kepala Madrasah dan Bapak Kepala Madrasah, anak-anak ustadz yang baik-baik dan yang cantik-cantik. Allah ada nggak ciptakan manusia jelek? Nggak ada. Berarti kalau kita ngejek kawan kita jelek, berarti kita ngejek siapa? Berani ngejek Allah? Allah ciptakan laki-laki itu ganteng. Allah ciptakan perempuan itu cantik. Mana buktinya cantik sama ganteng? Ciri-ciri orang cantik, orang ganteng. Yang pertama, matanya 2, kanan dan kiri. Hidungnya 1, mulutnya 1, kupingnya 2 kanan kiri, adanya di wajah. Itu ganteng. Tapi kalau matanya di sini, hidungnya di sini, mulutnya di sini, itu nggak ganteng. Berarti boleh nggak kita ngejek orang? Ini Bapak Ibu mohon maaf, saya ceramahnya untuk anak-anak. Kalau saya ceramah untuk Bapak Ibu, ini anak-anak ini ribut semua dia. Karena saya ceramahnya untuk anak-anak, saya berharap Bapak Ibu jangan ribut. Tadi kalau saya ceramah untuk Bapak Ibu, anak-anak yang ribut. Ini gitu saya ceramah untuk anak-anak, Bapak Ibu pula ribut nanti, repot ini. Nah, tadi Ustadz waktu datang, disuruh cuci tangan. Pertama bukan cuci tangan, ditembak dulu di sana. Angkat tangan, udah angkat tangan. Klik, 36, masuk. Ngeri kali enak dari luar tadi itu. Kalau sempat 37, pulang. Nggak jadi ceramah. Tapi ada Bapak Kemenang, aman. Kalau saya nggak datang, udah beliau yang ceramah. Udah tuh disuruh cuci tangan. Anak-anak ada nggak disuruh cuci tangan? Ada marah. Ada merepet. Ada sungut-sungut. Sekarang Ustaz tanya, yang suruh cuci tangan siapa? Nabi, dokter, kepala sekolah, atau siapa? Oh, Allah suruh cuci tangan. Ada nggak Nabi suruh cuci tangan? Ada. Apa kata Nabi? Kalau kamu bangun tidur, sebelum kamu celupkan tanganmu dalam bejana, dalam ember, dalam bak untuk ambil wudhu, cuci dulu. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena kamu nggak tahu tadi malam waktu tidur tangannya di mana. Anak-anak tahu nggak tadi malam waktu tidur tangannya di mana? Yakin begini? Ada nggak yang gini-gini? Ada nggak gini-gini? Mungkin lagi gini-gini, ada nggak? Ada nggak? Makanya disuruh apa? Cuci. Karena tangan kita tadi malam jorok. Mungkin kita pegang kaki, pegang hidung, kotor. Disuruh Berarti marah nggak kalau disuruh cuci tangan? Cuci tangan ikut Rasul. Ikut Rasul pahala apa dosa? Tuh sudah ada tempat cuci tangan. Pertanyaan berikutnya, apakah cuma cuci tangan 1 hari 2 kali? 1 hari 5 kali? 1 hari 10 kali? Berapa kali kita 1 hari cuci tangan? Pernah hitung? Berapa kali? 120 kali. Kok 120 kali? Sekarang Ustaz tanya, anak-anak ada wuduk. Saat wuduk berapa kali cuci tangan? Berapa kali? Oh enggak sah. Enggak sah kalau 3 kali. Yuk kita hitung. Pertama cuci tangan berapa kali? 3 kali. Yang kedua apalagi waktu ambil wuduk? Kumur-kumur. Pakai tangan enggak? Pakai. Berapa kali? 3 kali. Udah 6. Yang ketiga? Apalagi anggota wuduk yang ketiga? Kepala?
Hah? Muka. Oh hidung. Hidung pakai tangan gak? Ustadz belum pernah tengok orang wudhu dia buka keran dia colok hidung langsung begini. Ada pernah tengok? Nggak ada. Muka pakai tangan, tangan sampai siku pakai tangan, kepala apa rambut disuruh? Hah? Kepala apa rambut? Kalau disuruh rambut kasihan orang botak. Nggak ada rambutnya. Yang disuruh kepala. Kepala pakai tangan, telinga pakai tangan, kaki pakai tangan. 8 anggota wuduk kali 3. Berarti 24. 1 kali wuduk 24 kali cuci tangan. Kali 5 120 kali. Banyak apa sedikit? Berarti Islam suka nggak dengan yang bersih-bersih? Anak-anak suka bersih apa kotor? Ini nanti ada makan siang kan? Ada bawa nasi? Ada bawa bungkusnya? Waktu makan jangan lupa baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hah? Apa? Oh bukan itu doanya. Siapa bilang kalau bukan itu doa makan? Jadi doa makan apa doa makan? Memang anak Min gak bisa ditipu. Tapi Ustadz pernah dengar orang waktu makan baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Rupanya dia makan dalam WC. Setelah makan bungkusnya jangan lupa buang ke jalan. Oh bukan, buang ke kelas. Buang ke masjid. Jadi buangnya kemana? Memang di Min 27 ini ada tong sampah. Mana tong sampahnya? Ingat itu bukan anak soleh. Anak soleh itu kalau ditanya, nak mana nak masjid? Di sana bapak. Nak bapak mau ketemu sama ibu kepala. Di mana kantornya? Di sana bapak. Nah bapak mau cuci tangan di mana ya? Di sana bapak. Kalau buang sampah di mana? Di sana bapak. Itu baru anak soleh. Kalau anak salah, nak tong sampah mana? Tuh. Ibu kepala madrasah mana? Tuh. Tempat cuci tangan mana? Tuh. Itu namanya nunjuk pakai bimoli. Apa bimoli? Bibir monyong 5 inci. Bukan tuh. Gimana kalau mama tanya, nah nampak HP mama? Nampak mana? Tuh. Ayahnya tanya, nah dompet ayah mana? Tuh. Itu mama sama ayah marah, direbonding mulut kalian nanti mau? Kasih lurus. Bukan anak soleh. Sekarang tanya balik. Nah di mana cuci tangannya? Di sana bapak. Kamar mandi di mana? Kantor ibu kepala yang mana? Masjid sebelah mana? Itu baru namanya anak Kita tengok anak soleh tadi ada 4 kan? Yang pertama rajin berapa waktu? Tadi kalian buat berapa waktu? Berarti kurang berapa? Ada rencana dipertahankan yang 4? Enggak, berarti jangan lagi Ada kasih bangun enggak tadi pagi? Kenapa enggak bangun? Oh malas. Ustadz waktu kecil dibanguni juga mama. Husni, iya mak, bangun. Bentar mak, bangun. Bentar mak, bangun enggak? Bentar. Mama Ustadz enggak kasih bangun lagi. Ke kamar mandi ambil air 1 gayung, siram. Bangun. Kalau enggak bangun 1 ember, bangun. Kalau udah disiram bangun apa enggak? Bangun. Tadi kalian pasti di pagi dibangunin. Nah bangun. Bangun. Mamanya kasihan. Alah udahlah biar aja, capek dia. Itu namanya membawa anaknya masuk ke dalam. Mau masuk dalam neraka. Kalau gitu bantu orang tua. Jangan dikasih bangun. Bangun sendiri, ambil wuduk,
Kalau bisa aja ayah ke masjid yuk. Kata ayah, nah ayah ngantuk kali nak. Ayah ke masjid, nah ayah tadi malam pulang jam 2. Ayah ke masjid, besok pagi ayah masuk kerja. Kayak mana? Ambil air siram ayah. Itu namanya bukan anak soleh. Tapi kalau anak soleh bagaimana? Bisikkan di kuping ayah. Apa bisikannya? La ilaha illallah. Sebut ya. Kata ayah, kamu pikir ayah mati? Oh ayah belum mati? Belum. Alhamdulillah. Ayo ke masjid. Ajak ke masjid. Yang laki-laki. Kalau datang ke musola, tengok siapa yang azan. Kalau anak muda, biarin. Tapi kalau kakek-kakek, suruh mundur. Kek. Kata kakek tuh, Kek. Kenapa jangan kakek-kakek? Kalau dia yang azan, apalagi tadi yang tampil-tampil kan udah bagus-bagus tuh. Begitu mereka azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung datang semua. Ini kakek tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sana. Habis. Yang mau datang gak jadi datang. Tahu nggak kenapa orang azan kok tinggi suaranya, nafasnya panjang? Ternyata orang yang azan nanti derajatnya ditinggikan setinggi suaranya, dosanya diampuni sepanjang nafasnya. Pernah dengar orang azan bisik-bisik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mau datang nggak jadi datang. Tuh kayaknya mau meninggal yang azan. Makanya datang ke masjid. Biar masjidnya penuh. Tapi ingat, setan juga nggak ikhlas. Setan juga nggak mau kalian ke masjid. Setan nggak mau kalian sholat subuh. Dia ganggu. Ingat, setan itu nama makhluk. Kalau masih anak setan, namanya Set. Bapak setan, namanya Pak Set. Ibu setan, namanya Bu Set. Buset, nah itulah dia ibu setan. Kata setan sama pasukannya, setan-setan, ini sebentar lagi azan. Waktu azan lari. Kenapa lari? Rupanya kata Nabi, kalau dengar suara azan, setan itu lari sampai terkentut-kentut. Lari dia. Ini di Lambaro ini ada masjid nih. Azan suara subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan yang ada di Lambaro lari ke Belang Bintang. Rupanya di Belang Bintang juga ada azan subuh. Setan di Belang Bintang naik pesawat lari ke Jakarta. Di Jakarta ada orang azan subuh lari ke India. Di India ada orang azan subuh lari ke Amerika. Di Amerika ada orang azan subuh lari ke Kutub Utara. Baru dia tinggal. Nggak ada lagi orang di sana. Yang ada pingguin sama beruang kutub. Begitu dengar suara azan udah selesai, balik lagi dia. Dia ganggu yang sholat sunat. Dia ganggu yang wuduk, udah wuduk, udah selesai, udah baca doa. Kan doa wuduk apa doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah gitu. Terus Allahumma ja'alni minal berarti betul anak min ini. Hafal. Begitu kita doa, selesai. Amin. Kentut, dus. Ambil duduk lagi. Kenapa dibikin begitu? Setan gak mau kita sholat sunat sebelum subuh. Karena orang sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Begitu kita mau sholat. Allah. Astagfirullahaladzim, tinggal kunci. Balik lagi dia, gak jadi sholat. Baru mau Allah. Selap di mana tadi? Dibikin setan kita lupa. Begitu komat, setan lari lagi. Bah, pas sholat kita mulai diganggu. Allahu Akbar. Dicolek pinggang ngaji. Habis itu gigit nyamuk. Boleh nggak sholatnya goyang-goyang? Tapi anak-anak kalau sholat goyang-goyang nggak? Jangan bohong. Ustaz kan sering tengok anak-anak kalau hari Jumat di masjid. Allahu Akbar.
Lagi ada guru pun dia berani. Gurunya baik kali. Nggak boleh main-main, nggak boleh goyang-goyang. Begitu dia tengok, dikasih udah. Guru sekarang, coba guru Ustadz dulu, segini rotan. Lagi goyang-goyang, pakai rotan, pantat dipukul pakai rotan. Sakit, jangan tanya. Seminggu nggak hilang. Sekarang Ustaz tanya, mau nggak kalau semua guru bawa rotan lagi? Mau nggak kalau bandel dipukul lagi? Makanya jangan pernah bikin susah orang tuh. Jangan bikin sedih hati guru sedih kalau kalian sholatnya main-main. Setan senang. Nih hari ini nih, kata bos setan, setan A, kalian goda anak laki-laki. Setan B, goda anak perempuan. Kata setan tadi, siap bos. Bilanglah si A, B, aku goda anak laki-laki. K goda anak perempuan ya. Oke A, aku goda anak perempuan, K goda anak laki-laki. Setahun lagi kita ketemu di sini. Setelah setahun ketemulah dia di sini. A, B, setan mana ada bilang assalamualaikum. Begitu ketemu, apa kata si A? B, K kok kurus kali. Aduh, aku menderita kali ikut anak perempuan. K, A, kenapa gemuk kali? Oh, aku enak kali ikut anak laki-laki. Apa enaknya? Anak tuh kalau masuk rumah nggak bilang assalamualaikum, aku ikut masuk. Anak tuh kalau makan nggak baca doa, aku ikut makan. Anak tuh kalau tidur nggak baca doa, dia tidur di spring bed, pelukan kami berdua. Yang paling enak kalau dia diantar bapaknya ke sekolah, naik Honda, nggak baca doa. Jadi aku ikut bonceng di belakang. KB, kenapa kurus kali? Pala kali aku ikut nak perempuan. Kenapa pala? Anak tuh masuk rumah bilang assalamualaikum, dia masuk ke dalam. K di mana? Aku di pintu gerbang tinggal. Anak tuh kalau makan baca doa, dia makan nasi, K, aku makan jari. Yang paling pala aku kalau anak tuh tidur, dia baca doa, dia tidur di spring bed pakai AC, peluk guling. Kayak di mana? Aku di atas seng sama kucing. Dikejar-kejar aku sama kucing, gedebu-gedebu, kejar-kejaran aku sama kucing. Paling kesel lagi kalau dia diantar dengan bapaknya naik Honda. Kenapa? Dia baca doa, dia dengan bapaknya naik Honda. Jadi kayak aku dari belakang ngejar dia. Makanya aku kurus. Sekarang Ustaz tanya, Ustaz gemuk apa kurus? Bapak Kakan Menak gemuk apa kurus? Ibu kepala gemuk apa kurus? Berarti kami baca doa. Orang baca doa gemuk-gemuk, setannya kurus. Berarti yang kurus-kurus nggak baca doa. Ayo, siapa yang kurus? Nggak baca doa. Anak soleh yang pertama, rajin Yang kedua, rajin Di sini ada nggak diajari ngaji? Bisa ngaji? Siapa yang sudah Al-Quran besar? Banyak. Turun balik, udah bisa jadi anggota dewan. Karena anggota dewan kan dites baca Quran. Kalau nggak bisa ngaji nggak jadi anggota dewan. Siapa di sini yang belum Quran besar? Boleh juga nggak apa-apa. Ngajinya di mana? Di rumah, di madrasah, di balai, di daya. Siapa ngaji di daya? Siapa ngaji di balai? Siapa ngaji di rumah? Banyak. Yang ngaji di madrasah, di min. Ya. Yang nggak ngaji? Nggak ada. Berarti kalian belajarnya kebanyakan di madrasah, di balai, di daya. Berarti yang ngajar siapa? Ustadz dan ustazah. Beda dengan ustadz. Ustadz guru pertama ngaji kakek. Kakek ustadz ada 2. Satu orang Aceh PD. Ustadz manggilnya Pak Nek. Satu lagi orang Aceh Tamiang. Ustadz manggilnya Atuk. Persis kayak si Upin sama si Ipin manggil Tuk Dalang. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum Tuk. Waalaikumsalam. Tuk, nak mana Tuk? Nak sana kejap. Kau nak ikut? Cadek Tuk. Maghrib, rotan segini. Dia panggil, Husni. Iya Tuk. Duduk. Ini huruf apa nih? Alif Tuk. Yang ini batuk. Kenapa?
Hah? Kan ngaji sama tuh. Coba di rumah kalian ngaji sama bapak. Ini huruf apa nak? Alif pak. Yang ini bapak. Kan sama. Yang ngaji sama ibu. Ini huruf apa nak? Alif bu. Yang ini babu. Yang sedih kalau ngaji sama kakeknya. Ini huruf apa cu? Alif ke. Yang ini bake. Ketemu huruf to. Yang ini toke. Ganteng-ganteng kakek rupanya Pak Salah siapa? Salah kalian. Karena kalau manggil singkat. Dulu kami kalau ketemu guru. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Tengku. Kalian sekarang enggak? Begitu ketemu, Lekum. Lekum, apa arti lekum? Udah tuh singkat, Lekum Pak. Lekum Bu. Ketemu Ustad, Lekum Tat. Ada dulu murid Ustad gitu dia. Lekum Tat. Ustad diam aja. Apa dia bilang? Ustad nih, katanya jawab salam wajib. Kok nggak jawab? Tadi kamu manggilnya nggak lengkap. Ustad nggak mau. Coba yang lengkap. Oh, Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Mau kemana nak? Ke depan Ustad. Enak nggak dengarnya? Tapi coba kalau disingkat. Lekum Tat. Ustadznya jawab. Waalaikumsalam. Mau kemana nak? Ke depan Tat. Ada enak? Enak nggak dengarnya? Nggak enak. Sorenya ngaji, ini huruf apa nak? Alif tat. Yang ini batat. Ustaz dari batat. Ayo ngaji yang betul. Tapi ingat, jangan cuma di masjid ngajinya. Ini semua ngaji di masjid. Bapaknya ngaji di masjid. Mamanya ngaji di masjid. Anaknya ngaji di masjid. Akhirnya setan yang ada di masjid nggak sanggup tinggal. Panas. Dia pindah dari masjid. Kemana pindah? Ke rumah kita. Kuntilanak, pocong, tuyul. Apalagi? Nenek gayung. Mau. Makanya kalau begitu ngaji di mana? Apa kata Rasulullah? Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran seperti kubu. Mau rumahnya jadi kuburan. Tapi ingat, Nabi paling suka kalau baca Quran tuh merdu. Makanya semua harus jadi qori dan qori'ah. Siap? Berani? Bisa? Mau? Kalau dipanggil, kamu ngaji. Pegang Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Didengar sama ayah mama. Ya, tengok tuh anak kita tuh. Iya ya mak ya. Bagus sekali suaranya. Itulah, untung dia kita masukin ke min 27. Coba kalau min kurang 27 kurang 1. Oh di mana tuh min 27 kurang 1? Enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata si kakek, ya Allah cucuku. Yasin. Kata tetangga, ya Allah Pak, maunya anak kita sekolah juga lah di min 27 tuh. Kalau bacanya begitu. Jangan kayak mama-mama di kampung Ustadz. Baca baca Quran ngaji, suaranya ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji malam Jumat jam 10 malam, hujan gerimis. Yang dengar lari semua sampai ujung sana. Sampai ujung sana, ditanya sama kawannya, kenapa lari? Ada kuntilanak kejepit. Kuntilanak kejepit. Sekarang saya tanya, kalau kita baca Quran seperti itu, hurufnya keluarnya sempurna apa enggak? Al-Quran berbeda huruf, berubah arti apa enggak? Mau artinya berubah? Mau yang dikasih yang jelek? Berarti baca Quran dengan suara yang siap? Siap? Ada takut? Jangan takut.
Makanya hari ini kalian dibikin maulid. Ditampilkan itu mana tadi? Oh, udah naik kok. Ada minat. Ustadz pikir tadi judulnya Mindut. Min 27. Rupanya minat. Ada literasi. Ayat pertama turun apa? Iqra. Artinya apa? Mau baca apa enggak? Betul. Nanti majalahnya dibaca. Bawa pulang ke rumah. Kasih nampak sama orang tua. Kata orang tua, nah besok kamu tulis cerita. Nah, tulis. Nah besok kamu tulis apa namanya? Ayat-ayat Allah. Kalau bagus kasih masuk. Mau? Siap? Siap. Yang ketiga, orang tua sayang nggak sama orang tua? Masih punya adik? Ini nanti pulang ke rumah pasti mama minta tolong. Apa? Tapi yang di rumah ayunnya belum dibakar nih Pak Ustadz nih. Orang ini belum dibakar. Begitu pulang, nah iya mak, sini. Ini mama belum masak. Adikmu nggak tidur dari tadi. Bantu mama ayun adik. Siap mak, insya Allah. Mulailah ayun. Nyanyi, tapi lagu yang bagus. Didengar mama di dapur, mak enak juga tuh. Besok paginya kalian sekolah, mama kasih tidur adik pakai lagu kalian. Tapi beda irama. Apa iramanya? Kok lain? Siangnya kalian pulang, nah ayun adik. Mama mau dengar sekali lagi. Rupanya kalian ganti lagu. Di dada di dadam. Di dada di dadam. Kata mama enak juga tuh. Besok paginya kalian sekolah, mama kasih tidur adik. Beda lagi iramanya. Apa iramanya? Di dada di dadam. Di dada di Mama dulu itu kasih tidur anak kalau nggak pakai selawat, pakai nasyid, pakai Al-Quran. Nggak percaya tanya nenek. Nenek dulu kasih tidur papa, nenek dulu kasih tidur mama. Itu gimana? Oh pakai selawat. Anak-anak ada selawat nggak tadi? Suka selawat nggak? Yuk kita tes yang semangat ya. Salim wa salim ya ala nabi. Sekali lagi. Allah salim wa salim ya Rabbi. Muhammadin wa alihi. Nanti di hari kiamat Nabi cari mana nih anak-anak Min 27 yang kemarin ada selawat. Cari di surga nggak ketemu. Nabi tanya sama malaikat Ridwan. Ridwan mana tuh anak-anak Min 27? Kan orang tuh ada maulid. Kenapa nggak ada di surga? Muhammad, orang tuh maulid ada, sembahyang ada, ngaji ada, sayang sama orang tua ada, hormat sama guru ada. Tapi orang tuh masih main chip. Jadi kayak mana tuh? Tuh di neraka. Orang tuh ada selawat, aku mau kasih syafaat. Nah, cari sendiri. Ditengoklah sama Nabi, hitam hangus gosong semua udah. Tapi Nabi ada tanda-tanda bekas selawatnya. Oh itu. Kata malaikat Malik, sana ikut sana. Untung ada baca selawat, mau dapat syafaat. Mau masuk surga apa masuk neraka? Masih mau main chip? Masih mau sibuk main game? Masih mau sibuk melakukan yang salah-salah? Ingat. Makanya yang kedua, ingat yang ketiga, sayang sama orang tua. Capek nggak mama mengandung kita? Berapa bulan? 9. Bisa lagunya? Hah? 9 bulan ibu mengandung dan
Tuh, mama aja tahu. Kalian nggak tahu lagi. Bisa nggak lagu Rasulullah? Oh nggak hafal juga. Kalau yang ini, ibunya bernama Aminah. Nggak hafal juga. Kalau yang ini, nih. Cinta yang dulu aku sayangi, tinggallah. Stop. Stop. Yang itu hafal. Emas hantaran. Mantap juga ya ini Min 27 nih. Kayak mana cara ngajarnya? Kok bisa semua? Tapi nanti kalau kasih tidur adik jangan lagu itu. Nenek dulu nggak itu. Selawat. Ya Nabi salamun alaik. Ayah kakinya turun. Dibetuli sama nenek. Ya Rasul salamun alaik. Ayah kalian langsung ngorok. Itu mama dulu. Mama sekarang bukan. Lagu dangdut. Oh sayangku, hari ini aku cantik. Anaknya bukan tidur. Mulut mangap-mangap kayak ikan mas koki. Mau mama dulu apa mama sekarang? Mama dulu nenek-nenek. Itu mamanya mama, mamanya ayah. Mama sekarang? Mau nggak mama yang soleha? Bukan mama yang salah. Mama kita udah baik kali. Nih dalam perut mama 9 bulan. Kata Allah dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Apa itu? Susah di atas susah, sakit di atas sakit, menderita di atas menderita, berat di atas berat. Kalian dalam perut mama, lasa, yang laki-laki main bola. Yang perempuan main teliye. Itu main bola. Dung, aduh. Nah, jangan lasa dulu, mama sakit. Nanti kalau udah lahir, lari terus. Nggak ada dimarah. Coba kalau mama kita kejam. Begitu kita lasa, mandel kali, malu sekali. Begitu lahir, benjol sini, bengkak di sini. Lahir kalian, mama bahagia. Ya Allah cantiknya. Padahal pesek. Gantengnya. Padahal hitam. Tapi kata mama kita, cantik, ganteng. Ada nyamuk mau gigit. Lalat. Panas kalian dikipas. Udah bisa jalan, ma, lapar. Dikasih suap. Nggak mau, keras. Mama ambil nasinya, mama kunyah. Kalian bilang enak. Allah sekarang aja. Dulu enak. Mama dulu luar biasa. Anaknya, ma, mau ayam goreng. Tangkap ayam, mana ayam, mana ayam, mana. Dapat potong, siram pakai air panas, cabut bulunya, potong, goreng, jadi ayam goreng. Ma, rendang, jadi rendang. Ma, pisang goreng, jadi pisang goreng. Ma, kentang goreng, jadi kentang goreng. Mama dulu. Mama sekarang enggak. Ma, ayam goreng. Ambil HP. Ayam goreng 2. Bakar 2. Kentang goreng 1. Berapa? Bagus mana? Mama dulu apa mama sekarang? Nenek. Tapi beratnya bukan main. Tapi mama tetap sayang sama kita. Mama tetap cinta sama kita. Dijaganya kita. Waktu kalian mau maulid nih. Ma, besok kami maulid. Oh mama udah susah. Nih harus masak enak nih. Nggak mungkin anak saya bawa nasi gurih gitu aja. Nasi bungkus. Nggak mau. Mama masak nasi. Mama potong ayam, mama bikin yang dipanggang, yang digoreng, ada sambal hati. Begitu anaknya pulang pergi, itu ditengok. Ya Allah, selamatkan anak saya. Pergi lagi, nak jalannya hati-hati ya. Jangan jalan pinggir got.
jangan di tengah. Mama udah bilang, kalian enggak, tetap pinggir got. Terpleset, iya. Sekarang Ustaz tanya, air got itu bersih apa kotor? Jernih apa? Jernih. Bau apa wangi? Najis apa suci? Kira-kira kalian masuk ke air yang hitam, yang kotor, yang bau, yang najis, baju putih jadinya warna apa? Itu langsung ke min atau pulang balik ke rumah? Balik. Ketok pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Mamanya bingung. Tadi udah pergi. Kok balik? Apa nggak jadi mie nih? Apa nggak jadi maulid nih? Mungkin hujan lebat banjir di situ. Mama pun siap-siap. Bentar, waalaikumsalam. Begitu buka pintu. Apa yang ada? Maaf. Hantu. Itu sambil nyuci baju. Ya Allah nak. Tetap dicuci. Baik nggak mama kita? Sayang nggak sama mama? Makanya jangan sampai seperti dibilang Bapak Kakan Menak tadi. Itu ayunan jangan sampai dibakar. Jangan lupa baca doa untuk orang. 1 hari berapa kali? 5 kali. Kalau perlu, mak capek mak. Capek nak kaki mama, pijit. Mak kepalanya pening, pijit. Cerita, mak, HP kami kan udah jelek mak. Beli baru lah. Oh nggak usah pijit, nggak jadi sana. Itu namanya ada udang di balik peyek. Terakhir yang keempat, cinta Islam sampai yakin. Ada rencana tukar. Ada rencana ganti agama. Kasih 1.000. Mau? 10.000. 20.000. 100.000. 1 juta. 10 juta. 100 juta. 1 miliar. 1 triliun. Enggak apa, enggak nolak. Mau tukar apa enggak? Ingat. Agama kita tetap satu ya. Enggak, jangan ganti-ganti. Tuhan kita juga tetap satu. Biar Tuhan yang itu untuk orang lain. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ulang balik. La ilah. 1, 2, 3. La ilah. Udah lapar? Udah lapar? Berarti udah cukup? Hah? Udah lapar apa belum? Tadi katanya udah lapar. Udah 11:30. Udah lapar? Belum lapar? Yakin? Masih sanggup? Kalian enak duduk, Ustaz berdiri. Ustaz berdiri. Ustaz duduk juga. Yang penting sambung. Gini aja lah, gini. Ustaz tes dulu. Kalau bisa konsentrasi, Ustaz sambung. Tapi kalau nggak konsentrasi, Ustaz berhenti. Oke? Cocok? Tolong lawan perintah Ustaz. Kalau Ustaz suruh angkat tangan kanan, angkat tangan. Kalau Ustaz suruh angkat tangan kiri, yakin? Bisa? Kalau betul Ustaz lanjut ceramah. Kalau salah Ustaz berhenti. Siap semuanya. Lawan perintah Ustaz. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Angkat dua-dua. Kalau disuruh angkat dua-dua. Berarti nggak konsentrasi. Berarti sudah cukup. Kita masih boleh nggak Ustaz kapan-kapan kemari lagi? Masih boleh nggak Ustaz cerita-cerita lagi? Berarti hari ini cukup dulu ya. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni salah kami ya Allah. Ampuni malas kami ya Allah. Ampuni khilaf kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Seharusnya kami tidak layak untuk mendapatkan surgamu.
Begitu sedikit amalan kami ya Allah. Seharusnya kami lebih layak masuk dalam neraka-Mu. Tapi Engkau tahu ya Allah, kami tidak mampu untuk menghadapi panasnya azab neraka-Mu. Kami tidak mampu ya Allah untuk melawan panasnya api neraka-Mu. Maka berikan ridho-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Hindarkan kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa ustaz dan ustazah kami. Jadikan kebaikan mereka sebagai pahala ya Allah. Jadikan pahala itu yang memasukkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan pahala itu yang membentengi mereka daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Lancarkan rezeki mereka. Jauhkan mereka dari segala macam ketakutan. Hindarkan mereka dari segala macam bahaya. Ya Allah, apabila mereka telah tiada, maka jadikanlah kuburan mereka laksana taman surga-Mu ya Allah. Wangikan kuburan mereka dengan wangi surga-Mu ya Allah. Terangi kuburan mereka dengan cahaya surga-Mu ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami bisa menutupi kelemahan kami. Berikan kami kelebihan agar kami bisa menutupi kekurangan kami. Berikan kami kemudahan agar kami bisa menutupi kesulitan kami. Berikan pemahaman kepada kami ya Allah, agar kami bisa keluar dari kejahilan dan kebodohan kami. Ya Allah, jadikan acara kami hari ini penuh dengan ridho-Mu, penuh dengan maghfirah-Mu, penuh dengan rahmat-Mu. Hindarkan kami acara hari ini penuh dengan amarah-Mu ya Allah, penuh dengan murka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, acara belum selesai kan? Jangan bangun dulu, tunggu diperintahkan oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas, karena memang saya menyampaikannya untuk anak-anak, maka bahasa saya adalah bahasa mereka. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, ada kebaikannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan drama musikal oleh peserta didik Min 27 Aceh Besar, binaan PPL PGMI UIN Ar-Raniri. Para tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan launching minat tabloid Min 27 Aceh Besar. Kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk menuju ruang makan VIP 1. Saya Raudatul Hasanahli dan rekan saya Muammar selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak-anak mohon tetap duduk nak ya. Duduk dulu. Kita nonton drama dulu. Ya. Oke. Ya. Masya Allah, ternyata Pak Abrar serta tamu undangan antusias ingin menonton drama musikal. Luar biasa. Sebelum mereka beri tepuk tampil, tangannya. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa Pak Abrar, semua tamu masih tetap ingin menonton pertunjukan ini, nggak makan dulu demi nonton minat tabloid. Iya, demi minta nonton pertunjukan. Oke, inilah dia. Drama musikal peserta didik Min 27 Aceh Besar. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ya, anak-anak kami mohon tenang ya. Duduk, duduk. Nak, duduk aja nak, duduk. Kelihatan. Teman-teman Duduk kita aja, nak. tampilnya Ini di kan ada atas TV-nya panggung. nih. Nanti adik-adik bisa lihat di sini nak. Halo, Iya. jangan ke sana dulu nak. Nak, yang di atas tuh turun dulu nak. Kita nonton dulu. Kita nonton dulu. Ya. Duduk. Ini ada TV-nya, bisa nonton di TV juga. Ya. Ah, mana nih prajurit pramuka? Yuk coba dilihat adik-adiknya nih. Coba lihat adik-adiknya dulu. Ya, anak-anak kami mohon tenang. Kita akan saksikan penampilan drama musikal oleh teman-teman kita yang sudah berlatih selama kurang lebih 2 minggu ya. Wah, ustadznya sampai turun tangan langsung nih. Oh, ternyata ambil minum. Haus ustadz habis ceramah tadi ustadz ya. Udah haus sekali kata ustadz. Drama musikal Min 27 Aceh Besar. Sutradara Bustamil Hamdi. Muammar. Audio Liza Satria. Kostum Reza Sukma Dewi. Make up Cut Ira Iriani dan Lismia. Properti Afdol Farhan. Para pemeran Aminah diperankan oleh Zakiatur Rifka. Abdul Muthalib diperankan oleh Akil Putra Rizka. Abdullah oleh Fakih Afdillah. Raja Abraha oleh Farhan. Saifuddin oleh Fatan Faturki. Ratu oleh Naifa Ashira. Dayang Zakia Hafiza dan Raifa Mazaya. Pemabuk Farhan, Fahri dan Iqbal. Pengawal Ratu Renjiro. Prajurit Abraham Fahimul Haqqi dan Bay Haqqi. Balqiyah. Hamba Soleh, Rifal, Ahmad Fazil dan Takia. Penyembah berhala, Putri Aisyah, Lutfia Adiba dan Humaira Azhara. Pedagang, Putro Nahrisha, Aisyah Nashwa dan Risha. Pembeli Balkis Salsabila, Miftahul Rayyana dan Mauliza Setiani Agung. Ini ada lagi. Ummu Aiman, Almira Ufaya, puisi. Siti Humairah dan Nazifa Arika. Mari sama-sama kita saksikan pertunjukan drama musikal oleh Min 27 Aceh Besar. Beri tepuk tangan yang meriah. Ka'bah adalah sebuah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang bertempat di kota Mekah. Seiring berjalannya waktu, berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, negeri itu pun tumbuh menjadi negeri yang besar dan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Masyarakatnya pun hidup dalam keadaan yang berkecukupan dan sejahtera.
Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang amat sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala dan mereka menciptakannya sendiri. Berhala itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, dan tembaga. Bukan hanya Tuhan saja yang berubah, tetapi sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Ayo jangan ribut, nah kita nggak dengar. Penduduk Mekah. Marilah kita bersenang-senang atas apa yang telah kita dapatkan. Wahai Jack, terima kasih memberikan kami makanan yang bagus, makanan yang baru, dan selalu membuat kami biasa. Wahai Jack, terima kasih. Aku sudah bosan. Asik kalah-kalah terus dari tadi. Sudah, aku tidak ingin main lagi. Ayo, kita ke sana saja. Kita main perempuan saja. Ayo. Bukan mereka saja yang berubah, tetapi para pemimpin pada masa itu juga berubah dan mulai membentuk kelompok masing-masing. Dan mereka juga berkuasa atas apa yang mereka dapatkan dan menjadi kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, yakni dengan cara merampok dan sebagainya. Apa-apaan ini? Saya tidak suka. Ambilkan jus anggur dan buah-buahan cepat. Datanglah seorang pengawal memberitahukan bahwa dia telah membawa hasil rampokannya. Tuan, lihatlah Tuan. Inilah rampokan kita hari ini. Bagus sekali. Inilah yang saya harapkan. Bagus sekali. Itulah gambaran masyarakat yang ada di kota Mekah pada masa itu. Mereka menghalalkan segala cara untuk kehormatan dan kekayaan, sehingga sering terjadi perselisihan dan perperangan, hingga akhirnya disebut dengan zaman jahiliyah. Pada zaman itu ada seorang wanita solehah yang bernama Aminah Azuria dan suaminya bernama Abdullah. Ketika Aminah mengandung, suaminya pun jatuh sakit.
dan akhirnya suaminya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Saat itu, kota Mekah dan Ka'bah menjadi semakin ramai. Mulai dari yang berkunjung ke Mekah, beribadah maupun berdagang. Kemajuan Mekah sangat megah, sehingga Abrahah yang saat itu menjabat sebagai gubernur di kota Yaman merasa kesal dan marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menghancurkan kota Mekah dan Ka'bah secepat mungkin, sebelum kota kita semakin kalah saing. Sekarang Saifuddin, tugas kamu persiapkan tentara bergajah sebanyak mungkin. Kita akan melakukan penyerangan. Abrahah beserta pasukan bergajahnya mulai melakukan penyerangan. Ini jangan tinggal. Wahai penduduk Mekah, bersiaplah, kalian akan hancur. Di tengah peperangan, bagus, ini yang saya maukan. Di tengah peperangan datanglah segerombolan burung yang membawa batu dari neraka yang amat sangat panas. Dan burung-burung tersebut pun menjatuhkan batu itu ke pasukan Abrahah yang membuat mereka lari kocar-kacir. Apa itu? ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله. Akhirnya
pasukan Abrahah pun kalah berkat kuasa Allah lewat burung ababil. Sementara itu, Aminah yang mengandung Rasulullah bermimpi didatangi oleh para nabi, sekaligus adanya cahaya yang keluar dari perutnya, hingga menerangi sebagian kota Mekah sampai ke perbatasan kota Busra. Assalamualaikum. Ayah, ayah. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa engkau kemari? Ayah, aku bermimpi. Aku bermimpi didatangi para nabi. Pertanda apakah itu, ayah? Mengapa, ayah? Seperti apa mimpimu, wahai Aminah? Sepertinya pertanda baik akan menyertai kelahiran cucuku. Baiklah, ayah. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun 570 di tahun gajah, lahirlah seorang motivator dunia yang sangat berperan di dalam perubahan dunia. Hingga saat ini kita rasakan apa yang mesti ditinggalkannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Berita kelahiran Nabi Muhammad SAW pun tersebar dengan sangat cepat ke penduduk Arab, tak terkecuali Abdul Muthalib. Dan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, seperti padamnya api abadi di negeri Yaman, beserta hancurnya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Ketika Abdul Muthalib mengetahui bahwa cucunya telah lahir, ia pun langsung bergegas mendatangi rumah Aminah. Mana cucuku? Di mana cucuku? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun membawa cucunya ke Ka'bah. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah mengkaruniai cucu kepadaku. Semoga cucuku ini membawa berkah ke seluruh alam semesta. Akan kuberi nama cucuku ini Muhammad. Wahai Nabi, dari seluruh kehidupan yang terpampang di alam semesta, Engkaulah ciptaan Sang Maha Kuasa yang paling sempurna dan mulia.
dalam sanubari setiap raga. Ada harapan besar untuk berjumpa dengan kekasih Tuhan yang tercinta. Dikala Islam, agama terbaik dari Allah, belum tiba. Rasa bangga akan maksiat dan dosa penuh dalam jiwa insan-insan pada masanya. Wahai Nabi, dengan kesabaran dan ketulusan hatimu, engkau mampu mengemban perintah dan amanah dari Rabb. Namun, meski cacian, makian, hinaan, sindiran datang menerkamu, tiada gentar-gentarnya dirimu dalam menyampaikan risalah kerasulanmu. Rela berjuang dan berkorban demi lurusnya akidah seluruh umatmu. Wahai Nabi, cahayamu terpancarkan dalam ruang kegelapan, menerangi setiap yang penuh dengan kebatilan. Merombak zaman kejahiliahan menjadi zaman keislaman, itulah tugas suci yang selalu engkau hiraukan. Wahai Nabi, engkaulah uswatun hasanah yang berarti suri tauladan yang tidak pernah terlepas darimu, keimanan dan juga ketakwaan. Senantiasa berdakwah dan beribadah tanpa pernah mengharap imbalan, meskipun sudah terjamin maksum dari segala dosa dan kesalahan, sebagaimana yang sudah Allah janjikan. Wahai Nabi, dari semua keistimewaan yang terpatri dalam dirimu, membuatku tak pernah akan berhenti dari aku kepada Muhammad. Dengan akhirnya maka Allah melakukan nama kami. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat teman-teman Ya, kita. double applause untuk Tepuk peserta applause. Didik Min 27 Aceh Besar. Luar biasa sekali drama musikal. Oke, silakan. Mau ke Kami kiri, mau ke akhiri kanan. dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami persilahkan untuk menuju ruang makan VIP 1. Selanjutnya, sambil mengiringi momen makan siang Maulid Nabi, akan diiringi oleh Like Maulid dari Grup Like. Min Min 27 Aceh Besar. Silakan. Ya, pramuka. Anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya, kepada anak-anak kami, mohon untuk makan di bawah tenda. Dan juga kepada para anak yatim, masuk ke ruang Prasmanan 2 di ruang Ibu Reka. Ya. Pada anak-anak kami, anak yatim yang tadi telah menerima santunan ke ruangan kelasnya Ibu Reka di Prasmanan 2. Allah, Allah, Allah. Memada ono tazim dua kerabat kamu yang baca doa. Dina tata mau dalam like, mari sampai ikut semua. Dengan bismillah takupun dike, berikhlas hati keporabana. Semoga berkat gelimpah sabe, awai ngon akhir beik sempurna. Niba awai pun puja kerapi, yang kala negeri nikmat karunia. Dunia rayakan lahiran Nabi, bertempat suci madrasah mulia. Sawun salam tema ke Nabi, genasi Rabbi Muhammad nama. Semoga duduk syafaat Jibril, kemandum ahli madrasah mulia. Ke azan sabat tema alenya, orang pejuang siar agama. Semoga duduk hanya bersaja dengan orangnya dalam syurga. Panduk ulama yang dalam alam, yang tun wariskan Nabi mulia. Semoga Allah yang sifat Rahman diberi lindungan akhirat dunia. Assalamualaikum warahmatullah. Salam mertuang bakamu dumna. Kamu perisa dengan ujung lidah, kemingan ayah Bandung semua. Kamu perisa dengan ujung lidah, kemingan ayah Bandung semua. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Habib Allah, ya Habib Allah. Muhammad ana Abdullah, Muhammad ana Abdullah. Pemagopnyan Siti Aminah, pemadigopnyan Siti Aminah. Lahir di Mekah tanah mulia, 12 hari Rabiul Awal, lahir Tanjungan Rasul Mustafa. Niba Aminah sinan lahiran man kehendak Tuhan, sudah tak dilupakan di Batam Fil, yang di tanggal masa Abraha. Di Jabrang kota dikena hancur, Ka'bah Baitullah raya dijajah. Di bawah agama meribeh, di wau gampang Allah yang tolong. Handa di teka gajah dumate, di pale burung abate di lambung. Ada kepala Thailand ababil, nama burungnya
berkah hancur binasa. Beryakin, yakin, beryakin, beryakin, pemangan ayah, pemangan ayah pegat walimah ke Sayyidina, karena Allah akan nebala dengan fadilah yang cukup beraya. Tanyakan duri ke maulid Nabi sebagai bukti tanda mulia si barang kasih cinta ke Nabi. Allah nu janji taman siruga tanya yang nagan duri Nabi kunjungi. Wahai saudara, doa sejahtera berkat Nabi ke Bandung Ali dalam rumah tangga dalam sebuah hadis sabda di Nabi dengan ayaki. Kamu penyata soten peraya lahiran Nabi sajan ngon Nabi dalam siruga tak baca dike serta berjanji dengan doa tanya iringi mudah-mudahan rahmat benebri ayah umi Bandung ngon Ali raya balasan soten kelija menana pegah oleh ulama orang yang soleh dengan syuhada dalam padang mahsyar sadan serutan. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Karena orang yang tak sembahyang, yang tak sembahyang di mata Tuhan cukup terhina. Ya masa Nabi di lesa bejana sidra orang kenana tekan jatuh manyong. Bajan jangan pakriban hukum nazar di amba. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Karena orang yang tak sembahyang, yang tak sembahyang di mata Tuhan cukup terhina. Ana diulan di lesa bejana sagadakan wayang kapulehan kahabe obat rata jedu karena menanti ka oi rata aulia. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Karena orang yang tak sembahyang, yang tak sembahyang di mata Tuhan cukup terhina. Tema'adu dah ulang kandila Allah bernebri pule anu dah munye pule bo ate jantung alam pule kaoi ngan ibu itu bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Karena orang yang tak sembahyang, yang tak sembahyang di mata Tuhan cukup terhina. Temana jawab oleh janjangan mau besusahan menyapi geta tak minta orang yang tak sembahyang kena remoknyan laju neteka. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Bubur sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Karena orang yang tak sembahyang, yang tak sembahyang di mata Tuhan
Japres sekejap hujan di tengkamu Israyum takkan lega tajam dan kehina orang yang tan sembahyang lagi boy Tuhan pupus sembahyang berajin-rajin beryakin-yakin wahai saudara pupus sembahyang berajin-rajin beryakin-yakin wahai saudara karena orang yang tak sembahyang di mata Tuhan cukup terhina. Taubat, 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 tak ibadat sembahyang. Kurangan malam besagai tua-tua, besagai tua-tua, tua sembahyang. Inangan agam besagai tua-tua, besagai tua-tua, tua sembahyang. Bubus sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Bubus sembahyang berajin-rajin, beryakin-yakin wahai saudara. Karena orang yang tak sembahyang di mata Tuhan cukup terhina. Nangro Acehnya indah bukan le, laut dengan gelo wala goina. Halelan rindu Aceh yang dile Aceh yang damai amat sejahtera. Halelan rindu Aceh yang dile Aceh yang damai amat sejahtera. Rindu pemimpin raja yang adil, yang gak semikir ke rakyat gemna. Rindu pemimpin yang baik, lemah angin ngon badai sabit setia. Rindu pemimpin yang baik, lemah angin ngon badai sabit setia. Rindu ke darah yang suci-suci, perintah Rabbi ditem kerja. Sampai dijaga amanah Rabbi handina dai tubuh mulia. Sampai dijaga amanah Rabbi handina dai tubuh mulia. Rindu pemuda semangat tinggi, ajaran Nabi sampai dijaga. Hukum agama ditem peduli, ditem dalami bersama-sama. Hukum agama ditem peduli, ditem dalami bersama-sama. Rindu ke ayah yang nak amanah, ahli ke papa jalan agama, yang getem jaga obena marwah perintah Allah di dalam dunia. Yang getem jaga obena marwah perintah Allah di dalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.